Tubuhnya meleleh, hampir masuk ke dalam sofa para sobat. Dan parahnya lagi, berat badannya pada saat itu hanya 40 kg. Halo para sobat, back to again dengan saya Andre Wijaya. So, welcome to my channel. Gimana nih kabar para sobat? Pastinya sehat dong. Di konten kali ini saya ingin membahas seorang wanita yang meleleh hingga ke dalam sofa para sobat. Nah, loh kok bisa manusia bisa meleleh? Gimana ceritanya? Nah, makanya jangan di skip video ini dan ditonton sampai akhir, oke? Pada tanggal 23 Januari 2022, seorang wanita bernama Lindsay Fletcher ditemukan meleleh di dalam sofa. Hingga masuk ke dalam sofa lah para sobat ya. Nah, parahnya lagi, Lindsay ini tidak mengenakan sedikit pun pakaian para sobat. Gimana ceritanya ya? Seorang manusia bisa meleleh ke dalam sofa. Nah, sebelumnya para sobat, si Lindsay ini memiliki penyakit social anxiety dan autis serta memiliki penyakit mental lainnya para sobat ya yang dideritanya. Lindsay sendiri masih memiliki kedua orang tuanya para sobat, yaitu Celeste Fletcher dan Clay Fletcher. Tentunya sebagai orang tua sudah tahu anaknya mengidap penyakit autis dan social anxiety, seharusnya memberikan perhatian lebih kepada anaknya. Tetapi uniknya para sobat, kedua orang tuanya ini malah mengabaikan dan menelantarkan Lindsay hingga kurang lebih 12 tahun lamanya. Gila para sobat. Gimana ceritanya Lindsay diabaikan selama 12 tahun lamanya? Lindsay sendiri pernah bersekolah di Brownfield Academy hingga 2009 para sobat. Setelah itu, Lindsay dipindahkan untuk homeschooling. Hingga akhirnya, pada tanggal 23 Januari 2022, Lindsay ditemukan tidak bernyawa dengan keadaan yang sangat tragis. Tubuhnya meleleh, hampir masuk ke dalam sofa para sobat. Dan parahnya lagi, berat badannya pada saat itu hanya 40 kg. Bisa para sobat bayangkan. Berat badan hanya 40 kg para sobat, betapa kurusnya si Lindsay ini. Nah, kita bahas ketika tubuh Lindsay ditemukan, badan Lindsay ini dipenuhi dengan kotoran dan urin dari Lindsay itu sendiri, serta beberapa bentolan-bentolan merah akibat digigit serangga. Di tubuh Lindsay pun banyak sekali dihinggapi lalat para sobat, dan parahnya lagi, tubuh Lindsay bagian bawah itu terkena infeksi diakibatkan urin dan buang air besarnya yang tidak pernah dibersihkan. Alamak. Nah, sekarang repot sendiri kan orang tuanya. Coba anak tuh diurus baik-baik, dirawat baik-baik, ya kan? Pasti gak akan kejadian seperti ini dan sampai memakan korban nyawa para sobat ya. Bahkan seorang investigator yang menginvest kasusnya si Lindsay ini sampai tidak dapat makan dan terus menangis para sobat hingga 1 minggu lamanya. Dari hasil investigasi disimpulkan bahwa Lindsay ini meninggal diakibatkan malnutrisi, kelaparan, dan osteomalitis. Osteomalitis ini radang tulang diakibatkan oleh infeksi para sobat. Nah, dikarenakan urin dan BAB-nya si Lindsay ini tidak pernah dibersihkan. Sedangkan pembelaan dari orang tuanya si Lindsay ini mengatakan bahwa mereka bukannya tidak mau mengurus, tetapi si Lindsay ini yang memang tidak mau pindah dari sofa itu. Ya, kita coba kayak sebagai orang tua itu ya, anak kalau tidak mau pindah ya setidaknya kan dibersihkan. Tidak mau pindah, diangkat dulu, dipindahi kemana dulu, dibersihkan dulu, dicebok dulu gitu, sofanya dibersihkan dulu, dilap dulu. Nah, setelah kering baru pindahlah situ gitu loh. Meskipun begitu,
kedua orang tua Lensi ditangkap pada tanggal 2 Mei 2022 dan dijatuhi hukuman pidana seumur hidup atas perencanaan pembunuhan tingkat kedua. Pada akhirnya si Lensi sudah hidup tenang di alam sana ya. Kita hanya bisa mendoakannya di sini. Dan bagi para orang tua yang memiliki anak ya, jangan pilih kasih. Ibaratnya kalau misalnya ada anak kita yang memiliki kekurangan ya, kita harus merawat dia dengan ikhlas. Anak itu adalah titipan yang dari di atas para sobat ya. Dan bagi kalian yang masih memiliki orang tua, rawatlah dan berbaktilah kepada orang tua selagi masih ada para sobat. Jangan akhirnya orang tua sudah tiada, kita baru menyesal. Itu yang sangat disayangkan para sobat ya. Oke, sekian video saya tentang Lensi ini. Nah, mungkin dari para sobat ada informasi yang belum sempat saya sampaikan, atau mungkin ada yang mau bertukar pikiran, silahkan di kolom komentar para sobat. Dan bila ada penyampaian yang kurang berkenan di hati para sobat, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nantikan video saya yang lainnya. Oke? Ciao!